Ya, teman-teman, ini di Kapadokia ternyata ada sungai. Ya, ada sungai namanya Keze Irmak. Irmak. Ya. Ini ada angsanya. Ya, ada angsa. Ya. Nah, ini ada masjid. Ini sungai terbesar di Kapadokia ya. Oh, lumayan. Ada jembatan-jembatan, sini taman-taman. Ya, sehat nih. Olahraga pagi di sini. Sore bisa jogging, ada restoran, ada kafe-kafe. Ya. Ada sampan-sampan. Masya Allah. Mustafa. Ya. Tuh. Ya. Oke. Sampan-sampan ya. Ada gondola, ada jet boatnya. Ya. Ini ada restoran seafood di depan saya. Ada restoran seafoodnya. Oh. Ya, kita jalan menjelang sore di Nevşehir, Avanos, Kapadokia. Kita akan naik jembatan di atas sungai ini yang paling besar di Kapadokia. Ya. Suara angsa bebek bertalu-talu. Iya. Kapadokia. Mimi. Waduh, ini jembatannya goyang-goyang nih pemirsa. Jembatan gantung. Hehe. Ada yang ketakutan kayaknya di belakang saya, pemirsa. Kita sudah berada di ujung jembatan gantung yang bergoyang-goyang. Aduh. Seru juga. Nah. Ya itu, bebek-bebek sedang ribut. Entah meributkan apa. Ini namanya chain bridge ya. Jadi jembatan gantung.
Iya. Sesuai dengan body orangnya, manusianya. Jadi kita bisa nyantai-nyantai nih, jalan di pinggir sungai, menyusuri sungai. Sehat ya. Sehat pemirsa kalau pagi-pagi begini. Ditemani angsa. Tuh. Jembatan. Ini tuh gembul-gembul. Ayo kita duduk menikmati pemandangan. Sini masjid di pinggir sungai. Wah, indah. Kita nikmati dulu sejenak. Ya, teman-teman, saya ada di Avanos. Avanos ini kota ya yang ada di Kapadokia. Namanya kota Avanos. Ini ada menarik nih. Casan buat kursi roda orang tua atau orang sakit ya, bisa dicas di sini. Luar biasa. Perhatian buat orang tua. Kita jalan, kita akan menyusuri pinggir sungai Kapadokia. Ya, kita lihat nih, saya lagi menyusuri pinggir sungai. Ada tempat ayunan. Ya, di sini banyak tempat untuk bersosialisasi, untuk refreshing keluarga di pinggir pantai. Ya, terus jalan ke sana. Masya Allah. Untuk sosialisasi keluarga, suami istri. Bersantai sore di sini dengan anak ini ya, ini keluarga. Jadi rekreasinya santai, cukup pinggir sungai ya, nggak perlu mahal-mahal ya, hanya cukup mengeluarkan apa sedikit uang untuk ngeteh ya, ngopi di pinggir sungai. Orang bersantai. Ya, Indonesia. Apa kabar? Oke, teman-teman, yo. Oh, banyak sekali. Kita lewat lagi ya, santai. Lewat sore di pinggir sungai. Jadi sekaligus untuk menghangatkan badan, karena dingin sekali tadi pagi, -4, siang juga masih 0 derajat, 1 derajat ya. Nah sekarang ini sudah mulai hangat. Kita sebelum ke Goreme Valley, kita ingin menyusuri dulu jalanan pinggir sungai. Untuk apa? Ya nanti kita ingin lanjut ke Goreme Valley. Nah, suara azan sudah terdengar. Dari arah sebelah kiri saya ada masjid. Suara azan asar ya. Ini posisi di bawah jembatan. Di bawah jembatan.
Itu gondola-gondola seberang sana. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada yang lagi ngasih makan burung, ya. Lagi ngasih makan burung tuh. Disamber. Ngasih makan burung ya. Roti, samber sama dia. Oke, kita sampai di sini di Göreme Valley. Ini katanya adalah merupakan Treasures of Turkey. Ya, Göreme ini, lembah Göreme ini masuk dalam situs warisan dunia UNESCO ya, tahun 1985. Ini pintu masuknya. Cuma kita kesorean jam 5 sampai, dan mereka sudah tutup. Jadi untuk olahraga safari, kemudian untuk masuk ke dalam itu sudah tutup ya. Insya Allah besok pagi tanggal 26 hari Sabtu kita akan kemari. Kita akan menyaksikan bagaimana indahnya dan dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah Göreme ini. Masuk ke dalam nanti ya, kita menyusuri seperti halnya zaman dulu. Manusia itu pernah tinggal di lembah ini. Oke, sampai jumpa insya Allah. Ya, ini kita berada di Çavuşin Kilisesi, jadi gereja Çavuşin. Ya, coba bentuknya aja kayak gunung ya. Tapi ini kayak untuk katedral gereja. Ya, orang zaman dulu buat seperti ini. Katedralnya di sini, salah satunya. Selain di Konstantinopel ya. Nah, ini masuk ke dalam warisan warisan dunia ya, World Heritage sejak tahun 85 oleh UNESCO PBB. Naik ke atas, hanya kita tidak bisa ke atas ya, kayaknya sudah ditutup, tidak dibuka untuk umum. Ini sedang direstorasi. Jadi Çavuşin Church is closed for restoration. Oke, kita hanya bisa lihat dari bawah. Itu luar biasa, alhamdulillah. Kita coba shoot sampai ke atas ya. Kita dekatin jarak pintunya. Nah, ini dari dekat pintu gerbangnya, masuknya, atasnya semua. Tuh ada jendela-jendelanya, pintunya ya, lucu banget ya, luar biasa. Oke, baru saja kita singgah di Çavuşin Kilisesi atau gereja Çavuşin yang ada di Kapadokia. Jadi dulu ini peradaban Kristiani ya teman-teman, di awal-awal abad 3, kemudian 4 dan seterusnya Masehi. Ya, mereka yang berada di pedalaman ini orang-orang Kristen ya, baru kemudian masuk ditaklukkan oleh umat Islam. Oke, kita akan sampai jumpa lagi menunjuk tempat-tempat yang lain bersejarah. Oke.
Teman-teman pemirsa, sahabat musafir dakwah, ini kita berada masih di lokasi di Goreme Valley. Jadi Goreme Valley ini sangat luas. Ya, ada berapa titik? Ada Pasabaglari, ada Goreme, ada ini sekarang kita ada di Lembah Onta. Ya, Lembah Onta. Lembah Onta ini kenapa disebut Lembah Onta? Karena itu ya bentuk batuannya itu mirip seperti onta. Onta lagi duduk, ada kepalanya, ada punuknya, ya, terus ada tempat naiknya gitu ya. Nah, ini disebut lembah onta. Ini biasa disebut oleh orang-orang para guide wisata yang ada di sini. Nah, jadi sangat unik tadi ya. Nah, sedikit teman-teman, saya ingin ceritakan sedikit kenapa di gunung-gunung di sini ya, bebatuan di sini itu atasnya lancip-lancip. Dan ada bolongan-bolongan gitu di bawahnya. Tadi Pasabaglare, kemudian di sini juga. Karena ribuan tahun yang lalu ada 2 gunung di Turki ini yang meletus ya. Dia gunung berapi, Gunung Erciyes dan Gunung Hasan. Dan hasil muntahan daripada perut bumi itu batu-batuannya, kemudian yang panas-panas itu lalu kemudian menutupi wilayah-wilayah ini. Jadi seluruh wilayah yang ada di Kapadokia atau Goreme Valley terutama itu gunungnya itu semua ditutupi sama vulkanik ya, muntahan dari perut 2 gunung ini. Nah, sehingga dia nempel di atas itu, di tiap-tiap batu itu, sehingga menimbulkan seperti kuncup, ada lancip-lancip di atasnya itu. Nah, tadinya itu lembek ya, dari pasir, kemudian dikena angin selama ya musim panas, musim dingin ya, selama ratusan tahun, akhirnya jadi seperti ini. Nah, itu sekilas ya. Nah, sekarang kita ingin tadabbur ngomong-ngomong soal onta. Di dalam Al-Quran itu ada ayat alam tara ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Allah mengingatkan kepada kita tentang penciptaan alam semesta ini, diantaranya adalah kenapa Allah ciptakan unta ini dan menjadikan penciptaan unta itu sebagai media atau alat untuk kita memikirkan ya ciptaan Allah Ta'ala. Unta ini makhluk yang luar biasa. Dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kemudian punya daya tampung simpanan air yang sangat banyak, bisa berjalan berbulan-bulan ya, itu tanpa harus meminum air. Jadi dia sudah tampung di perutnya. Luar biasa. Kemudian juga sifat unta ini sangat jinak, kemudian banyak manfaatnya. Maka banyak disebutkan dalam Al-Quran untuk apa? Membawa atau memanggul beban-beban yang berat. Ya, hasil panen, gandum, kurma, kemudian bahan-bahan makanan pokok yang ada di negeri Arab atau di seluruh dunia. Karena unta ini bukan hanya ada di Arab ya. Jadi salah kalau bilang kaum unta misalnya, kaum kadrun itu bukan hanya di Arab, ada di mana-mana, termasuk di Turki ada untanya, di Cina pun ada unta, di Amerika juga ada unta gitu ya. Jadi jangan salah bilang kelompok Islamis itu adalah kaum unta ya, itu keliru banget. Jadi unta ini ada di mana-mana dan dia menjadi contoh objek kenapa Allah berikan perhatian khusus kepada unta, karena dia banyak sekali manfaatnya untuk membawa beban yang dipikul oleh manusia, dan penciptaannya sungguh luar biasa, bisa menampung air di tubuhnya dan bisa berbulan-bulan dia berjalan tanpa harus minum air. Dan susu unta punya khasiat yang luar biasa, sama seperti halnya susu kambing. Tapi kalau air kencing unta, itu lain lagi. Katanya bisa menyembuhkan penyakit. Wallah alam, penyakit ada penyakit demam kah, penyakit virus atau itu memang ada hadisnya, tapi belum tentu harus kita amalkan ya. Itu hanya untuk penyakit-penyakit khusus saja yang saat itu direkomendasikan oleh Nabi minum air kencing unta ya, karena yang namanya air seni daripada binatang itu kan najis ya. Tapi ada mazhab fikih yang membolehkan untuk pengobatan. Saya kira itu jangan jadi kontroversi.
Ya, salam dari Kapadokia. Salam onta, bukan kaum onta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, sahabat musafir dakwah, kita sekarang berada di daerah Urgup. Ini dataran tinggi, namanya Urgup, yang ada di Kapadokia. Ini ciri khasnya jamur-jamur ya. Saya nyebutnya Bukit Jamur. Ciri khasnya begitu. Ini karena erosi. Jadi ini karena erosi, terkena tertiup angin, ratusan tahun, ribuan tahun, sehingga membentuk seperti ini. Ya, luar biasa. Nah, jadi ini cocok sekali untuk kita melihat sunset. Karena di depan itu nanti akan matahari akan turun, terbenam. Ini tempat terbaik untuk sunset ya. Jadi ini, ada lagi tempat sunset ya. Salah satunya ini yang bagus. Jadi ini seperti jamur, ada kepalanya, ada tubuhnya. Luar biasa. Saya jadi teringat ya. Barusan saya di depan itu lihat onta. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu ada onta. Kemudian ada gunung-gunung. Kemudian kita lihat langit itu begitu indahnya birunya, ya. Dan ini adalah bagian dari bumi. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam satu tarikan ayat. Itu dalam surat Al-Ghasyiyah ya. Alam tara ilal ibili, coba kemari. Alam tara ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini jadi satu loh. Luar biasa. Unta, coba kamu perhatikan. Gunung, bagaimana dia
dibuat, dibentangkan oleh Allah, ditegakkan. Coba kamu perhatikan. Kemudian langit, bagaimana dia ditinggikan. Coba kalian perhatikan. Kemudian bumi, bagaimana dia dihamparkan. Coba perhatikan. Ini semua ada ketika teman-teman pergi ya ke daerah pegunungan, kemudian banyak sekali bentuk-bentuk bukit-bukit, gunung-gunung yang unik. Lalu melihat ada unta, dulu dipakai orang untuk transportasi, mengangkat beban dan sebagainya. Ini luar biasa loh. Ya, kita merasakan inilah kalau ada istilah Goreme Open Air Museum, itu adalah museum alam terbuka. Al-Quran itu adalah ya hamparan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun seluruh apa yang kita lihat di alam semesta, apalagi cuma bumi yang kecil ini. 2 ayat itu sudah menyimpulkan, 4 ayat itu sudah menyimpulkan apa? Museum alam terbuka. Ya, seperti yang kita teman-teman saksikan di Turki ini. Ada langit begitu indah, ada gunung-gunung begitu luar biasa memukau, ada unta, ya. Kemudian bumi yang dihamparkan. Subhanallah. Semakin kita jalan menyusuri keindahan alam ciptaan Allah, semakin kita bersyukur, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo kita ke atas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa lahul mulk wa lahul thana'ul hasan. Subhanaka anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dari Urgub, puncak bukit yang ada di Kapadokia, saya Fahmi Salim mengajak teman-teman semua untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil dan berzikir mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang berada di Kızıl Çukur, menunggu sunset ya. Bentar lagi sunset. Betapa indahnya ciptaan Allah. Kızıl Çukur, batu merah ya. Nah, kita lihat di bawah ini teman-teman. Ini gunung merah ya. Saya jadi teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayat di surat apa itu ya, sebelum surat Yasin ya. Wa minal jibali judadun bidun wa humurum mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi di antara gunung-gunung itu ada batu-batu yang berwarna merah, putih dan hitam ya. Itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan kita ini ada batu-batu gunung yang warnanya merah. Ya, namanya Kızıl. Kızıl itu merah. Ya, Kızıl Çukur. Jadi batu-batuan merah.
Ini menjelang sunset. Kalau orang Turki itu sangat mengenal apel merah, itu Kızıl Elma. Kızıl Elma ini adalah ungkapan orang Turki untuk kota Konstantinopel. Jadi cita-cita mereka adalah sejak masa Ertugrul, kemudian Osman Gazi, itu mereka ingin merebut Kızıl Elma atau kota Konstantinopel. Dan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang sangat luar biasa. Dari Kızıl Syukur, saya Fahmi Salim ya mengajak kita semua untuk zikir maksurat. Jangan lupa sore hari amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Dari Kızıl Syukur saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melihat sunset dari panoramic viewpoint di daerah Kızıl Syukur. Ya, Kızıl Syukur ini adalah daerah gunung batu-batu yang berwarna merah ya di Kızıl Syukur ini. Masya Allah, semakin kena pantauan matahari dia semakin merah. Ini kita akan menyaksikan sunset. Ya, ini bukan untuk melihat hilal ya, nanti masih lama. Hilalnya tanggal 1 April baru kita lihat. Ya, nanti insya Allah kita akan mulai puasa. Ada yang mulai puasa tanggal 2 April, boleh. Mau puasa tanggal 3 April, boleh, silakan. Jangan ribut, jangan begaduh kata orang Melayu. Ya, jangan berkelahi. Insya Allah semuanya dapat pahala ijtihad, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tetap bersatu, berukhuwah, beribadah di bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh imanan wahtisaban. Insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Kızıl Syukur di Panoramic Viewpoints, saya Fahmi Salim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Kapadokia. Kita sunrise, baru terbit matahari nih, matahari mulai meninggi. Dan cuaca cukup cerah ya, cukup cerah cuacanya. Cuma sayang pagi ini nggak ada balon. Ya, balonnya nggak terbang. Kayaknya anginnya kencang, ada faktor cuaca. Sehingga pihak travel tidak menerbangkan balon ya. Padahal kemarin pagi itu cuacanya sangat mendung. Cukup gelap, jam segini itu masih agak gelap ya. Seperti tayangan kemarin yang saya rekam pagi-pagi. Tapi balon semua pada naik. Jadi kadang-kadang memang tidak terduga ya balon ini terbang atau enggak ya. Itu tergantung analisis dan prediksi cuaca di lapangan tentunya. Mereka nggak mau macam-macam. Oke. Sabahal khair, asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dari Kapadokia, Hotel Kapadokia Inn, saya musafir dakwah mengucapkan selamat berlibur berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Jaga kesehatan, protokol kesehatan, juga persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.